Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sesinya kalian untuk mendengarkan, ya. Jadi pakai kupingnya, antenanya yang belum dipakai ya. Kali aja sinyalnya nggak nyambung nanti. Ya, pakai antena, sinyalnya biar kuat. Ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, diberi segala hal kenikmatan yang bisa kita bawa, kita pakai untuk datang ke masjid, datang ke sekolah, bersama-sama mendengarkan apel tausiah dan belajar nanti. Ya, kita bersyukur bahwa itu semua kita dapatkan gratis. Kita dapatkan gratis. Ya. Allah hanya menuntut kita untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Ya. Hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan salah satu kegiatan di sekolah, ya, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Adab sholat berjamaah. Ustadz masih sering melihat beberapa siswa kalau sholat berjamaah itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, ada yang sholat jamaahnya itu pakai bercanda, ada, ya. Ada yang pakai dorong-dorongan, ada yang pakai suara-suara yang bukan suara yang harus dikeluarkan ketika sholat. Ada, ya. Nah, itu hal-hal seperti itu Ustadz akan bahas hari ini. Yang pertama adalah adab ketika sholat berjamaah, yaitu ketika masuk masjid kita harus baca doa. Doanya gimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini bagi yang belum tahu atau baru dengar, Ustadz bacakan lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba sama-sama baca, 1, 2, 3. Nah, jadi baca doa ketika masuk masjid. Baca doa ketika masjid, kemudian langkahkan kakinya. Masuk dengan kaki kanan, bukan kaki kiri duluan. Ya, sudah enggak pakai sendal, masuknya pakai kaki kiri juga. Nah, itu tuh enggak boleh, ya. Jadi masuk dengan kaki kanan. Nah, kalau di sini wudu, yang ikhwan, yang akhwat sudah ada tempat wudunya, ya. Nah, yang ikhwan wudu di tempat wudu ikhwan, yang akhwat wudu di tempat wudu akhwat. Jangan nyasar. Pernah kemarin Ustadz lihat ada satu siswa yang nyasar. Ya. Nah, wudunya di tempat yang seharusnya. Jadi wudu dulu, sempurnakan wudunya. Ketika wudu jangan ngomong yang macam-macam, ya. Ada yang teriak-teriak, main air dan segala macam. Saya sering lihat tuh, ya. Ketika wudu, jadi lakukan wudunya sesuai dengan
yang diperintahkan, yang diajarkan. Ustaz Soleh juga sering mengajarkan, ya kan, dipanggil. Nah, wudunya gimana? Mulai dengan cuci tangan, kemudian menghirup air, istinsyak, ya, menghirup air, berkumur-kumur, bisa ya, istinsyak, ya. Jadi yang masih sering keluar ingus tuh, kalau sering-sering istinsyak itu bersih hidungnya nanti, bersih hidungnya nanti ya. Jadi sering-sering istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali, ya, dikeluarkan kembali supaya hidungnya bersih. Kemudian juga berkumur-kumur supaya bau mulutnya juga hilang, ya, mulutnya bersih. Yang habis makan, tuh kan nggak boleh sholat, ya, sambil ada sisa bekas makanan di mulutnya dia makan juga. Habis makan permen, ya, habis makan permen, masih ada separuh permennya di mulut. Dia sholat. Sambil sholat dia sambil makan permennya. Nah, itu nggak boleh tuh. Bisa batal nanti sholatnya, ya. Jadi bersihkan dulu mulutnya, jangan sampai ada sisa bekas makanan yang masih nempel, ya. Jadi berkumur-kumur sampai bersih. Kemudian setelah itu baru kembali ke dalam masjid dan apa? Nah, sebelum duduk, lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi ketika dari kelas kalian berangkat menuju masjid, jangan tiba-tiba masuk ke masjid habis itu duduk. Setelah duduk bercanda pula, ngobrol dengan teman-temannya, ya, sehingga sebelum sholat zuhur dimulai itu rame, udah kayak orang mau demo, ya, mau tawuran, rame. Tuh. Jadi lakukan ketika sudah wudhu masuk ke masjid, lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau perlu 1 lagi, 2 rakaat lagi. Sholat apa? Sholat li syukril wudhu kalau mau, ya. Jadi 2 rakaat. Nah, itu boleh, ya. Kemudian setelah itu baru menunggu dimulainya sholat zuhur. Baru menunggu dimulai sholat zuhur tanpa harus bercanda, berisik, membuat suara-suara yang tidak perlu. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi nunggu saja, rapikan barisannya, diam, tidak bercanda dengan yang lain. Nah, caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketika iqomah sudah dikumandangkan, ya. Ketika iqomah sudah dikumandangkan, maka saat itu juga langsung berdiri bersiap melakukan sholat, ya. Jangan ada yang dorong-dorongan, ada yang dorongan, ada yang injek-injekan kaki, ada tuh. Jadi ketika iqomah bangun, langsung rapikan shofnya, barisannya, lihat diri sendiri, apakah kamu sudah lurus barisannya dengan yang lain. Jangan-jangan kamu terlalu maju atau terlalu mundur sehingga shofnya tidak lurus. Jadi lihat diri sendiri. Jangan selalu menyalahkan temannya. Ada kemarin, ya, Ustadz lihat, rapikan shofnya. Ternyata dia sendiri nggak rapi. Ya. Jadi lihat diri sendiri dulu, apakah sudah rapi, apakah sudah lurus. Lihat shofnya kalian, kakinya sudah benar apa enggak? Apakah terlalu maju atau terlalu mundur? Ya.
kan sudah ada garisnya tuh. Oh, di karpet sudah ada garisnya. Jadi kakinya di garis itu, tepat di garis itu. Tidak kurang, tidak lebih. Kecuali kalau orangnya besar, kakinya besar juga. Ya. Mungkin nggak muat tuh garisnya terlalu kecil, nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus posisinya tepat. Posisinya tepat, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, ketika iqomah sudah dikumandangkan, yang biasa bercanda, biasa berisik, biasa ngobrol itu harusnya sudah diam. Ya, iqomah sudah dikumandangkan, harusnya sudah diam. Diam itu untuk bersiap-siap takbiratul ihram. Takbiratul ihram, menunggu imam takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah itu tidak mendahului imam. Kalau sholat, nih perhatikan ya, kalau sholat makmum tidak boleh mendahului imam. Imamnya belum takbiratul ihram, kamu sudah takbiratul ihram duluan. Imamnya baru baca surat Al-Fatihah, kamu sudah ruku. Salah, ya. Imamnya belum sujud, kamu sudah sujud duluan. Itu salah. Jadi jangan mendahului imam. Kenapa? Itu tidak boleh, bisa membatalkan sholat, ya. Nah, jadi yang seperti ini Ustadz masih sering lihat, ya. Jadi Ustadz masih sering lihat. Nah, jadi tidak mendahului imam. Kalau mendahului imam bisa membatalkan sholat, ya. Nah, ketika sudah dimulainya sholat, tidak membuat gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Nah, ini yang berikutnya nih. Jadi tidak membuat gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Misalkan nih, Ustadz kasih contoh yang sering dilakukan nih. Ada siswa melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Contohnya, dia bercanda. Ya, ada yang lempar peci atau itu gerakan sholat apa bukan? Bukan, ya, udah jelas bukan tuh. Kemudian ada yang dorong pakai bahu dia dorong temannya, ding. Ayo, temennya nggak seimbang, akhirnya nabrak temennya yang lain, akhirnya saling dorong. Nah, itu sering terjadi, Ustadz lihat tuh. Kemudian ada yang injek-injekan kaki, sering nih juga injek-injekan kaki. Nah, itu bagian dari gerakan sholat apa bukan? Bukan, ya. Jadi bukan gerakan sholat. Nah, itu bisa membatalkan sholat nanti. Jadi sholatnya batal, sholat kamu tidak sah. Akhirnya apa? Akhirnya kamu yang jungkir balik, sujud, ruku, bangun, sujud lagi. Nah, itu nggak ada gunanya nanti, ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang mengeluarkan suara yang bukan suara yang seharusnya. Kalau kita mengeluarkan suara ketika takbiratul ihram nggak apa-apa, Allahu Akbar, nggak masalah. Tapi kalau suaranya tenggorokannya nggak gatel, tapi batuk, dipaksain batuknya itu. Jadi tuh mulai itu, ya. Padahal nggak sedang mau batuk, sedang biasa aja, nggak sedang batuk. Tapi dia paksain untuk batuk. Itu ketahuan, ya. Yang batuknya bohongan, ya, yang batuknya bercanda, bukan batuk beneran, itu kedengeran jelas, ya. Itu ketahuan bohong. Ya. Nanti bisa batal juga sholatnya kalau dibuat-buat. Kalau batuk beneran nggak apa-apa, ya.
nggak apa-apa. Nah, jadi jangan membuat gerakan atau suara yang bukan bagian dari gerakan atau suara sholat. Ya, tuh. Kemudian setelah itu, setelah selesai sholat, zikir, membaca zikir setelah sholat. Itu kan sudah dipelajari di pelajaran hadis dan doa, kan ada ya? Pelajaran hadis dan doa ada kan? Ada. Jadi zikir setelah sholat, baca apa saja itu sudah ada. Jadi tinggal dibaca, bukan setelah sholat langsung bercanda. Ada siswa yang setelah sholat langsung bercanda. Belum tuntas, ada yang bahkan belum tuntas sholatnya. Baru salam yang pertama, ketika sholatnya mau selesai itu kan salam, 2 kali salam ya, ke kanan dan ke kiri ya. Baru salam yang ke kanan dia sudah bercanda. Jadi bercandanya ditunda dulu. Ketika sholat bercandanya ditunda. Jangan bercanda terus tuh. Jadi ketika sholat, karena apa? Karena ketika sholat kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Masa kamu misalkan sedang berhadap-hadapan dengan Allah kamu bercanda? Kan malu sama Allah ntar. Ya kan? Misalkan nih, kamu sedang berhadap-hadapan dengan abi kamu di rumah. Tahu? Ya. Berhadap-hadapan dengan abi kamu mau minta duit buat jajan. Terus kamu minta duit buat jajan, tapi kamu ketika minta, kamu sambil bercanda. Saling dorongan dengan adiknya misalkan. Dikasih enggak? Enggak dikasih nanti. Enggak dikasih. Jadi kalau berhadap-hadapan, etikanya atau adabnya adalah kamu lakukan dengan benar, ya. Sholat dengan benar, takbiratul ihram, dari takbiratul ihram sampai salam. Sujudnya jangan sampai lupa. Yang makmum masbuk atau ketinggalan beberapa rakaat ditambahin supaya lengkap. Ya kan? Ada yang enggak, siapa kemarin? Ketinggalan 1 rakaat. Ya. Karena enggak khusyuk sholatnya. Ketika enggak khusyuk sholatnya, dia enggak ingat bahwa dia makmumnya makmum masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Akhirnya salam ikutan salam juga. Lupa tuh, kurang 1 rakaat. Sholat zuhurnya harusnya 4 rakaat, jadi 3 rakaat. Ya. Nah, jadi itu yang pertama tadi adalah baca doa, ya, baca doa ketika mau masuk masjid. Ya, Ustadz ulangi lagi nih. Jadi baca doa ketika masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, ya. Doanya sudah tahu ya. Nanti kalau keluar masjid, masuk masjid kan doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bisa ya? Hafal? Coba doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Oh, lebih kenceng yang akhwat nih. Yang ikhwan gak hafal ya? Gak hafal nih. Biasanya kalau lebih kenceng yang akhwat, yang ikhwan gak hafal nih biasanya nih. Kalaupun ada yang hafal paling 1-2 orang. Ya kan? Coba yang ikhwan, doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Oh, bagus. Mantap.
ya. Nah, itu kan sudah tahu doanya, sudah tahu doa masuk, doa keluar, ya sudah tahu. Kalau sudah tahu tinggal diamalkan, dikerjakan. Nanti ketika mau sholat duhur, kalian masuk masjid, jangan tergesa-gesa kayak Ustaz Soleh kemarin sudah kasih tahu ya. Tidak tergesa-gesa, karena apa? Kalau sampai tergesa-gesa nanti ngos-ngosan. Ya, sholatnya ngos-ngosan nanti. Nggak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar nanti kalau ngos-ngosan, ya. Nah, masuk masjid baca doa, dibaca doanya, jangan lupa ya. Nah, setelah selesai sholatnya keluar masjid, jangan lupa untuk baca doa juga, sudah tahu doanya, ya. Habis zikir ya, habis zikir bangun, bukan langsung loncat, ya. Habis zikir setelah sholat bangun, jalan dengan tenang. Keluarnya itu jalan, bukan lari. Kalau lari-lari, ya buat apa lari-lari? Emang kamu sedang dikejar hantu? Atau sedang ngejar hantu? Nah, enggak kan? Buat apa coba lari-lari? Jalan aja, jalan tenang. Kan sedang tidak buru-buru, ya, tidak buru-buru, tidak dikejar hantu atau tidak dikejar sesuatu yang menakutkan, ya. Jadi jalan dengan tenang, tidak berisik, ya. Yang sudah di luar masjid tinggal menunggu jemputan. Jangan balik lagi ke dalam masjid, habis itu main bola di dalam masjid, main ngumpet sampai masuk ke sini nih, ke mimbar. Ya, bukan mau khutbah ke mimbar tapi ngumpet. Nah, itu jangan seperti itu. Dulu ada yang ngumpet di belakang AC. AC-nya kedorong. Nih AC kayak gini nih di atas. Ngumpet di belakang AC. AC-nya kedorong. Jatuh botol buat parfum, jatuh, pecah. Ganti, ayo. Ya kan, harus ganti. Nah, jadi jangan main bola, main-main di dalam masjid, lari-lari. Nanti takutnya ada jamaah yang sedang sholat, terus kamu secara tidak sengaja lewat di depan orang yang sholat. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, jadi yang pertama masuk masjid pakai doa, ya. Doanya dibaca, baca doa masuk masjid, baca doa keluar masjid. Kemudian juga tertib ketika berada di dalam masjid. Setelah wudu sholat, ya, sholat 2 rakaat, ya, kan sudah ada tuh sholat 2 rakaat, ya. Kemudian juga setelah sholat 2 rakaat duduk menunggu dimulainya sholat zuhur. Setelah itu ketika sholat zuhur tidak membuat gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat atau suara yang bukan bagian dari suara yang seharusnya dikeluarkan ketika sholat, ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai sholat, zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat, ya. Nah, kemudian ada sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat zuhur. Sholat sunnah setelah sholat zuhur, setelah selesai duduk lagi dengan tertib, kemudian bersiap untuk keluar dari masjid, ya. Sesuai setelah dipanggil oleh ustadznya. Setelah dipanggil oleh ustadznya baru boleh keluar dari masjid. Nah, itu adab-adab yang harus dilakukan. Adab-adab yang harus dilakukan tanpa berisik, tanpa bercanda. Yang lebih parah adalah kalau ada yang bercanda, dirinya sedang bercanda, ditegur malah menuduh temannya. Nah, itu parah tuh, ya.
Jangan sampai kamu bercanda tapi menuduh temannya yang bercanda. Ada kan? Nah, ada tuh saling tunjuk jadinya. Ya. Jadi tidak mau bertanggung jawab. Kalau bercanda, kamu jangan bercanda. Dia nuduh temannya. Dia Ustadz yang bercanda katanya. Padahal temannya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu tidak boleh tuh. Jadi saling tuduh, akhirnya masalahnya nggak selesai. Karena saling tuduh, temennya yang dituduh, nuduh juga. Yang dituduh lagi, nuduh lagi, akhirnya semua dituduh. Nah, kalau melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa ada bukti, maka itu dosa. Ya, dosa. Jadi jangan dibiasakan. Dah, paham ya? Paham. Baik, sampai di sini. Hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.